Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Najah, NIM 18070160027 dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wadi Songo Semarang. Baik, di sini saya akan membahas mengenai konsep pembelajaran orang dewasa manusia. Ya, sebelum saya membahas mengenai konsep pembelajaran orang dewasa manusia, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan orang dewasa terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan dengan proses pengubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Kemudian, orang dewasa diartikan dengan manusia yang bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Maksudnya di sini yaitu manusia yang berada pada fase setelah remaja. Dalam konteks pendidikan orang dewasa yang dimaksudkan adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang berusia dewasa, baik dalam lingkup pendidikan formal maupun juga non-formal. Di sini saya juga mengutip pendapat dari Mustafa Kamil. Beliau mendefinisikan pendidikan orang dewasa merujuk pada kondisi peserta didik. Peserta didik dewasa baik dilihat dari dimensi fisik atau biologis, psikologis, dan juga sosial. Seseorang dikatakan dewasa secara biologis apabila ia telah mampu melakukan reproduksi. Adapun dewasa secara psikologis berarti seseorang telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusan yang diambil. Kemudian dewasa secara sosiologis berarti seseorang telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa berlaku di masyarakat. Dengan demikian, istilah dewasa didasarkan atas kelengkapan kondisi fisik, usia, kejiwaan di samping dapat berperan sesuai dengan tuntutan tugas dari status yang dimiliki. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai konsep pembelajaran orang dewasa. Konsep dalam menggunakan pembelajaran orang dewasa di sini yaitu berbasis andragogi. Di sini saya mencantumkan 6 konsep pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa memiliki konsep diri. Artinya yaitu orang dewasa memiliki persepsi bahwa dirinya mampu membuat suatu keputusan, dapat menghadapi risiko sebagai akibat keputusan yang diambil, dan dapat mengatur kehidupannya secara mandiri. Harga diri amat penting bagi orang dewasa, dan ia memerlukan pengakuan orang lain terhadap harga dirinya. Perilaku yang terkesan menggurui cenderung akan ditanggapi secara negatif oleh orang dewasa. Mengapa demikian? Karena implikasi praktis dalam pembelajaran. Apabila orang dewasa dihargai dan difasilitasi oleh pendidik, maka mereka akan melibatkan diri secara optimal dalam pembelajaran. Kegiatan belajarnya akan berkembang ke arah belajar antisipatif, yaitu berorientasi ke masa depan, dan belajar secara partisipatif, yaitu bersama orang lain, dengan berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Kemudian yang kedua, orang dewasa memiliki akumulasi pengalaman, yaitu setiap orang dewasa mempunyai pengalaman, situasi, interaksi, dan diri yang berbeda antar seorang dengan yang lainnya, sesuai dengan perbedaan latar belakang kehidupan dan lingkungannya. Pengalaman situasi merupakan sederet suasana yang dialami orang dewasa pada masa lalu, yang dapat digunakan untuk merespon situasi saat ini. Pengalaman interaksi menyebabkan pertambahan kemahiran orang dewasa dalam memadukan kesadaran untuk melihat dirinya dari segi pandangan orang lain. Pengalaman diri adalah kecakapan orang dewasa pada masa kini dengan berbagai situasi di masa lalu.
Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu orang dewasa memiliki kesiapan belajar. Artinya apa? Yaitu kesiapan belajar orang dewasa akan seirama dengan peran yang ia tampilkan baik dalam masyarakat maupun dalam tugas atau pekerjaannya. Implikasinya, urutan program pembelajaran perlu disusun berdasarkan urutan tugas yang diperankan orang dewasa, bukan berdasarkan urutan logis mata pelajaran. Penyusunan materi dan kegiatan belajar perlu direlevansikan dengan kebutuhan belajar dan tugas atau pekerjaan peserta didik orang dewasa. Baik, pada slide selanjutnya di sini ada nomor 4. Orang dewasa menginginkan dapat segera memanfaatkan hasil belajarnya, yaitu orang dewasa berpartisipasi dalam pembelajaran karena ia sedang merespon materi dan proses pembelajaran yang berhubungan dengan peran dalam kehidupannya. Kegiatan belajarnya senantiasa berorientasi pada realitas atau kenyataan. Nah, oleh karena itu, pembelajaran perlu mengarah pada peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kebutuhannya. Kemudian, yang kelima, ada orang dewasa memiliki kemampuan belajar. Kemampuan belajar seperti apa gitu ya. Jadi kemampuan dasar untuk belajar tetap dimiliki setiap orang sepanjang hayatnya. Khususnya orang dewasa, penurunan kemampuan belajar pada usia tua bukan terletak pada intensitas atau kapasitas intelektualnya, melainkan pada kecepatan belajarnya. Implikasi praktisnya, pendidik perlu mendorong orang dewasa sebagai peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan cara belajar yang diinginkan, dipilih dan ditetapkan oleh orang dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu orang dewasa dapat belajar efektif apabila melibatkan aktivitas mental dan juga fisik. Orang dewasa dapat menentukan apa yang akan dipelajari, di mana dan bagaimana cara mempelajarinya, serta kapan melakukan kegiatan belajar. Orang dewasa belajar dengan melibatkan pikiran dan juga perbuatan. Implikasinya yaitu orang dewasa akan belajar secara efektif dengan melibatkan fungsi otak kiri maupun otak kanan, menggunakan kemampuan intelek dan emosi, serta dengan memanfaatkan berbagai media, metode, teknik, dan pengalaman belajar. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.